Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Kita mau memuji Tuhan di sekolah Minggu. Kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian di sekolah Minggu hari ini. Sama-sama ikuti Lause bernyanyi ya. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau boleh memimpin kami sepanjang hari sampai kami boleh ada pada hari Minggu pagi ini di tempat ini, kembali lagi di sekolah Minggu online. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kebaktian kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Engkau sertai dan ajarkan kami agar kami juga mengerti akan firman-Mu dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian sekolah Minggu pada hari ini dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sekarang mau menyanyikan sebuah lagu. Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, matamu, dan tubuhmu. Kita mau berhati-hati dalam setiap gerakan tubuh kita. Artinya, apapun yang kita lakukan, kita harus berhati-hati. Kenapa? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kenapa? Karena Bapa di surga melihat perbuatanmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu.
karena Bapa di sorga melihat apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, Bapa di sorga mengetahuinya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sama-sama. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh firman Tuhan. Halo anak-anak, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih kami boleh menaikkan puji-pujian. Tuhan, kami akan mempersembahkan waktu kami. Kami akan memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Lause agar dapat bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, mari kita pergi ke zaman 700 tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia. Waktu itu ada seorang pangeran namanya Hizkia. Dia masih kecil. Papanya adalah Raja Ahaz. Hizkia dan saudara-saudara cowoknya ketakutan. Dia takut sama papanya. Papanya tidak suka berdoa sama Tuhan. Papanya suka datang mencari dewa Baal. Dewa Baal itu dipercaya sama papa mereka, yaitu Raja Hizkia, bisa menurunkan hujan, bisa membawa geledek, bisa membawa guntur. Ada yang bisa menirukan suara geledek seperti apa? Ayo, seperti apa suara guntur? Guntur. Nah, bisa memberikan kilat di langit. Menurut kepercayaan Raja Ahaz. Raja Ahaz suka berdoa sama Dewa Baal. Dia pikir Dewa Baal bisa menurunkan hujan. Dia pikir, kalau hujan turun, pasti tanaman jadi apa? Jadi tumbuh subur. Wah, dia pikir kalau tanaman subur, dia bisa makan banyak. Nah, tapi Dewa Baal mungkin dipercaya atau dewa-dewa lain itu harus kita mempersembahkan anak-anak kita sendiri. Wah, jadi Raja Ahaz lihat anak-anaknya. Kalian pangeran-pangeran, ayo, kalian harus ditangkap. Lalu kalian dibawa ke lembah. Di lembah itu dinyalain api besar. Lalu anak-anak raja disuruh lewat ke api itu. Aduh, kan panas. Nanti kalau terbakar gimana? Wah,
Pangeran Hizkia waktu itu masih kecil, dilihat mungkin saudaranya, mungkin lihat kokonya ditangkap, lalu dibawa ke lembah yang penuh dengan api. Aduh, Hizkia sedih. Wah, rupanya Raja Ahaz tidak suka mencari Tuhan, sukanya mencari dewa siapa? Dewa Baal. Nah, karena Raja Ahaz, ini papanya Hizkia, tidak suka berdoa sama Tuhan, dia juga jadi tidak sayang sama sesamanya. Dia akhirnya dibenci sama negara tetangga. Suatu ketika, negeri tetangga datang menyerbu. Raja Ahaz tidak berdoa sama Tuhan, tidak minta kepintaran. Tuhan, gimana nih? Ada negara sebelah yang datang menyerbu. Dia maju berperang sendiri dengan prajuritnya saja, tidak minta pertolongan Tuhan. Akhirnya gimana? Menang gak? Kalah ya, tentara musuh ternyata bisa kuat, ternyata lebih pintar, bisa gebukin tentaranya Raja Ahaz. Akhirnya mereka kalah, pulang dengan sedih. Satu ketika ada lagi negara lain, Israel Utara. Ini negara Israel yang 10 suku yang di utara. Mereka datang berperang. Raja Ahaz sekali lagi dikalahkan, prajurit-prajuritnya ditangkap. Pedang mereka dilempar, dibuang, terus mereka dilepas bajunya, diikat, disuruh baris. Ayo kalian semua harus ditangkap, pulang, diajak pergi ke negara Israel yang di utara. Raja Ahaz di sana dengar, apa? Prajurit saya ditangkap semua. Berarti kita kalah perang dong. Iya, yang lapor kayak gitu kan, melaporkan, iya teman-teman kita banyak yang ditangkap. Nah, ini karena mereka ketika maju berperang, ketika ada kesusahan, tidak minta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan di surga melihat, meskipun Tuhan sedih, kalian tidak mau minta pertolongan aku, tapi Tuhan tetap memperhatikan. Tuhan datang kepada Nabi Oded, kamu pergi ke negeri musuh itu yang 10 suku Israel Utara. Kamu tegur mereka. Nabi Oded bilang, tegur gimana Tuhan? Kamu pergi ke sana, lalu kamu bilang, prajurit-prajuritnya Raja Ahaz yang ditangkap, kalian harus lepaskan, kembalikan. Nabi Oded pergi akhirnya ke tempat musuh. Dia lihat ke tempat musuh, dia lihat teman-temannya mungkin ditangkap ya, prajurit Raja Ahaz. Lalu dia menegur orang Israel yang 10 suku utara itu. Dia bilang gini, kalian harus melepaskan saudara-saudara kalian ini, prajuritnya Raja Ahaz, harus dikembalikan. Waktu itu yang nangkap liatin, siapa nih Nabi? Tapi Nabi Oded bilang gini, kalau kalian tidak mau dengar-dengaran, ingat ya, orang-orang yang kalian tangkap ini, meskipun tidak mau berdoa sama Tuhan, Tuhan masih sayang sama mereka. Awas kalau kalian gangguin mereka. Orang-orang Israel yang 10 suku itu mikir-mikir, oh iya, kalau gitu gimana ya, kita lepasin aja, kita pulangin aja, antar dengan selamat, karena kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Nabi Oded juga mungkin kaget ya, loh kok mau ya dilepasin? Akhirnya selamat mereka, pulang. Ternyata meskipun bapaknya Hizkia, Raja Ahaz, tidak suka berdoa sama Tuhan, Tuhan masih memperhatikan, Tuhan masih menolong. Meskipun mereka sempat kalah perang, sedih ya, tapi meskipun kalah perang, akhirnya lepas. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian Raja Ahaz meninggal dunia. Dia mati, lalu dikuburkan di dalam tanah mungkin, atau ditaruh di dalam gua. Kemudian anaknya, Pangeran Hizkia, sudah gede sekarang, dia menjadi raja. Ketika dia jadi raja, dia ingat-ingat, papa saya itu waktu memerintah, dia tidak mau berdoa sama Tuhan. Bahkan rumah Tuhan, gereja dia tutup. Di dalam ada lampu dari lilin, waktu itu ditutup juga. Udah lama orang tidak pergi ke gereja, gimana ya? Lalu dia panggil imam-imam dan orang Lewi. Kalian tahu siapa imam-imam dan orang Lewi? Ini seperti lause atau seperti pendeta juga di zaman sekarang. Dia panggil, di zaman papaku gereja itu kan ditutup, gimana keadaannya ya? Pasti udah banyak sarang laba-laba nih, pasti udah banyak tikus di dalam, kan nggak ada yang masuk, pasti udah banyak debu. Ayo kalian pergi, buka pintunya sekarang. Kita mau kembali berdoa sama Tuhan, kita mau kembali menyanyi di gereja, di rumah Tuhan.
Waktu dengar itu, para imam, orang Lewi, para lausul semangat. Oh iya, betul, kita harus kembali cari Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat pergi. Tapi ketika di tengah jalan mereka ingat, oh iya, masa kita mau bersih-bersih rumah Tuhan? Tapi di dalam hati kita udah bersih belum? Jangan-jangan pas kita buka rumah Tuhan berdebu, banyak sarang laba-laba, banyak tikusnya. Gimana dengan hati kita? Apakah banyak laba-labanya juga? Banyak tikusnya? Coba ingat, sebelum ke rumah Tuhan, sebelum ke gereja, kita sempat gak marah-marah sama papa mama? Kita sempat gak benci sama teman? Pernah gak kita gak mau bagi makanan kita atau jajanan kita sama adik, sama kakak, sama orang? Pernah gak kita ngomong kasar? Wah, kalau gitu kita harus berdoa dulu nih. Kita berdoa, minta ampun sama Tuhan. Saya gak mau lagi nakal-nakal Tuhan. Saya mau bikin Tuhan senang. Habis mereka berdoa, mereka kemudian pergi ke rumah Tuhan. Mereka buka rumah Tuhan, pintunya. Udah dari zaman raja sebelumnya, Raja Ahaz kan gak mau berdoa sama Tuhan. Mereka buka, wah gelap, wah berdebu, wah tidak ada lampunya. Pas mereka lewat, mungkin ada sarang laba-laba, mungkin ada bunyi cicit lewat di bawah lantai. Apa tuh? Mungkin tikus. Wah, lalu mereka lihat, wah kok ditaruh patung dewa, kok jadi gudang ini, kok ditaruh barang-barang. Wah, mereka kemudian beresin, keluarin, beresin. Lalu setelah bersih, mereka kemudian siap lagi. Jadi mereka ingat, dulu zaman Raja Ahaz masih hidup, dia kan suka tangkap anak-anaknya sendiri, lalu ditaruh di api. Wah, itu kan maunya Dewa Baal. Kalau Tuhan kita gimana? Apa anak-anak kita akan ditangkap juga, lalu ditaruh di api? Mereka ingat-ingat, mereka periksa-periksa kita. Ya, mereka periksa. Oh enggak, untungnya Tuhan sudah menyediakan pengganti, yaitu Tuhan sendiri yang mau datang ke dunia, yang mau mati bagi kita. Dan waktu itu, di zaman itu, Tuhan mengingat dengan menunjukkan domba, bahwa sama seperti domba, dia nanti akan datang untuk lahir sebagai anak manusia. Tetapi karena di zaman Raja Ahaz dan Hizkia Tuhan belum datang, Tuhan memberikan gantinya apa? Anak domba untuk jadi korban. Kalau mereka mempersiapkan mezbah, lalu mereka cari alat-alatnya. Wah, di mana ya? Pasti Raja Ahaz nih, yang dulu tuh dia buang karena dia nggak mau berdoa sama Tuhan, dia buang tuh perkakasnya. Akhirnya nyari deh, mana ya alat-alat untuk naruh mezbah, untuk taruh domba di atas mezbah, untuk nyalain api. Mereka cari, untung ketemu. Setelah itu mereka lapor sama Raja Hizkia. Raja Hizkia semangat gitu kan, lalu dia bilang, wah, saya juga akan memberikan persembahan di rumah Tuhan. Kita akan kasih 7 lembu jantan, kita akan kasih 7 domba jantan, lalu 7 domba yang masih kecil-kecil, lalu 7 kambing jantan. Wah, Raja semangat, dia memberikan persembahan. Kemudian, tapi Raja terus ingat, masa saya memberikan persembahan bagi Tuhan? Apakah di dalam hati saya juga masih seperti rumah Tuhan yang dulu ya, yang gelap, ada sarang laba-labanya, ada tikusnya? Dia ingat-ingat, saya pernah nggak ya ngomong kasar sama mama? Pernah nggak ya saya mungkin benci sama saudara? Pernah nggak ya saya pelit, nggak mau berbagi? Wah, Raja ingat-ingat. Masa saya mempersembahkan kambing, domba sama Tuhan, memberikan persembahan, tapi di hati saya masih ada sarang laba-labanya, masih ada tikusnya, masih ada bencinya, masih marah-marah. Wah, dia juga berdoa dulu. Dia berdoa, Tuhan, saya mau minta ampun. Saya nggak mau lagi nakal-nakal. Saya mau lebih sayang sama orang-orang. Saya mau lebih baik. Lalu setelah itu, Raja kemudian memberikan persembahannya. Wah, akhirnya mereka ajak juga rakyat. Ayo mari ke sini, rumah Tuhan sudah buka lagi. Kita tidak perlu lagi menyembah Baal. Puji Tuhan, kita nggak perlu nangkap anak-anak kita taruh di api, karena Tuhan kita suatu saat akan datang ke dalam dunia, memberikan dirinya sendiri. Tetapi sebelum Tuhan datang, kita akan mengingat dengan mempersembahkan domba. Jadi
Anak-anak tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi lewat di api. Oh, raja senang begitu datang semua, karena mereka tidak mau lagi menyembah dewa Baal seperti Raja Ahaz dulu. Raja Ahaz kan sudah mati, sudah dikubur. Sekarang mereka mau ikut Raja Hizkia pergi ke rumah Tuhan. Wah, pas mereka datang juga para lause, para imam, para orang Lewi sudah mempersiapkan alat musik. Ada ceracap. Wah, seperti apa kira-kira bunyinya ceracap ya? Lalu ada gambus. Ayo, kalian bayangkan kira-kira alat musik ini bunyinya seperti apa? Lalu ada kecapi. Ayo, kira-kira kalian bisa mainkan nggak kalau sampai pegang alat ini? Lalu ada juga nafiri. Wah, ini kemungkinan paling gampang ditebak bunyinya. Seperti apa bunyinya? Wah, ada penuh dengan musik. Orang-orang bukan cuma mempersembahkan kambing domba, tapi mempersembahkan nyanyian, pujian. Mereka senang sekali. Tapi pas rakyat mau datang ke rumah Tuhan, mereka ingat, oh iya, masa kami datang mempersembahkan lembu, mereka bawakan lembu, bawa domba jantan juga, bawa domba kecil, sapi, kambing domba, mau puji Tuhan di rumah Tuhan, mau memberikan Tuhan harta mereka yang mereka sayangi supaya Tuhan senang, mereka mau bersyukur. Tapi mereka ingat, masa kami pergi ke rumah Tuhan, padahal di hati kami kan baru aja kami berantem sama koko, sama saudara, baru aja kami bikin mama sedih, baru aja kami, mungkin waktu sekolah kami tidak dengar-dengaran bapak guru, ibu guru, baru aja kami gosipin teman. Wah, mereka berdua dulu kan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kami gak mau nakal-nakal, kami mau bikin Tuhan di surga tersenyum. Lalu setelah itu mereka datang ke rumah Tuhan, mereka memberikan persembahan, mereka nyanyi, mereka karena sudah lama tidak pergi ke rumah Tuhan, mereka semua sukacita, senang sekali dengar musik, puji Tuhan. Tapi kemudian setelah Raja Hizkia melihat itu, kayaknya ada kurang ya. Aku udah, imam udah, orang Lewi udah, rakyat sudah datang semua. Ada yang lupa, saudara-saudara kita, musuh kita, 10 suku Israel utara yang dulu nangkapin teman-teman kita, kan mereka anak-anak Tuhan juga. Gimana ya? Tapi mereka kan gak suka sama kita. Gak apa-apa, raja nulis surat, ayo, dan terus kasih ke kamu dipanggil, ayo utusanku, dia kasih surat, ini ada undangan, kamu pergi ke kerajaan musuh yang waktu itu nangkapin teman-teman kita, kamu bilang, ayo kita mau undang ke rumah Tuhan. Wah, kamu terima dari raja, kamu bingung, ke 10 suku Israel yang utara, kan mereka gak suka sama kita, mereka benci kita. Raja bilang, gak apa-apa, kamu pergi, karena Tuhan juga sayang musuh kita, Tuhan juga sayang orang-orang yang mungkin benci sama kita, yang marah sama kita, Tuhan juga sayang. Jadi kamu terima surat, kamu pergi keluar dari kerajaan, kamu pergi ke daerah musuh, kamu masuk, loh, kerajaan musuh 10 suku Israel sudah hancur. Wah, rupanya mereka juga sempat tidak berdoa sama Tuhan. Satu ketika mereka diserang bangsa Asyur yang besar, akhirnya mereka hancur. Wah, lalu kamu datang sama mereka dan bilang, hei, ayo kita pergi ke Yerusalem, ke rumah Tuhan. Meskipun dulu kita sempat musuhan, tapi Tuhan sayang sama kamu. Mau nggak pergi ke rumah Tuhan sama aku? Kira-kira mereka gimana? Oh, mereka malah jaga, mereka nggak mau gitu, mereka malah ngetawain, ngapain kalian pergi? Nggak mau, dasar kalian pulang sana, kalian kan bukan bagian kami. Wah, kalian sedih ya waktu pegang surat itu. Tapi untung waktu itu tidak semuanya membenci kalian. Ada sedikit orang-orang sana yang mau ikut sama kalian. Oh, rupanya mereka mau ikut, meskipun tidak banyak, tapi kalian senang sekali. Benar kata Raja Hizkia, meskipun dulu kita musuhan, dulu Israel yang selatan, yaitu suku Yehuda, dengan yang utara, dulu sempat main perang-perangan, main tangkap-tangkapan, tapi Tuhan tetap sayang musuh kita. Karena mereka sama-sama pergi ke rumah Tuhan, pergi ke Yerusalem. Setelah sampai, mereka lihat rumah Tuhan, beribadah, sama-sama ada puji-pujian. Ingat, musuh kita ini dulu, waktu di rumah sempat marah-marah nggak sama papa mamanya? Sempat pelit nggak? Sempat
Mandel nggak sama guru di sekolah? Wah, sempat berdoa nggak minta ampun sama Tuhan? Belum berdoa. Untuk raja ya. Wah, kalian lupa berdoa ya. Udah datang ke gereja ya. Jadi apa-apa, biar aku yang berdoa buat kalian. Mari lipat tangan. Wah, bukan, mereka zaman itu belum lipat tangan deh. Kalau kita sih lipat tangan. Tapi raja berdoa sama Tuhan. Tuhan, mereka ini mau datang sama Tuhan. Mereka belum mentahirkan diri, belum menguduskan diri, belum mungkin mereka mungkin masih nakal-nakal, masih jahat-jahat. Tapi Tuhan, mereka mau cari Tuhan. Tuhan mau nggak terima mereka? Dan karena Tuhan sayang mereka, Tuhan juga terima mereka. Wah, waktu itu ada pesta besar di rumah Tuhan. Karena semua orang tidak sombong, tidak bilang saya lebih baik. Semua orang ingat, saya dulu waktu belum ke rumah Tuhan juga suka marah-marah. Semua orang ingat, saya juga nggak lebih bagus kok. Saya juga pernah ngomong salah, ngomong kotor misalnya. Saya juga pernah pelit. Jadi meskipun musuh saya datang, Tuhan juga tetap sayang mereka. Meskipun mereka mungkin jelek sifatnya, meskipun mereka mungkin nggak baik, tapi Tuhan sayang sama mereka. Nah, kita harus seperti Raja Hizkia. Dia tahu di dalam hati, dia juga nggak betul, dia juga banyak salah. Tapi dia mau berdoa buat teman-temannya, buat dia, buat teman-temannya, buat semua orang, supaya semua orang bisa datang ke rumah Tuhan, semua orang bisa berdoa sama-sama, bisa memuji Tuhan. Oh, lalu Hizkia sekali lagi mempersembahkan 1000 lembu jantan, 7.000 kambing domba, banyak sekali. Juga teman-teman Hizkia, pemimpin-pemimpin mempersembahkan 1000 lembu, 1000 kambing domba, banyak sekali. Dan mereka persembahkan sama Tuhan. Mereka sukacita, mereka kembali ingat Tuhan. Wah, senang ya. Tidak seperti zaman Raja Ahas dulu. Raja Ahas, bapaknya Hizkia, tidak suka berdoa sama Tuhan, sehingga ketika ada musuh, dia bingung, akhirnya kalah perang. Nah, bagaimana dengan Hizkia? Dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa. Lantas, apakah tidak ada musuh yang mau menyerbu dia? Ternyata tetap ada. Loh, gimana nih? Bukannya sudah rajin ke gereja, sudah berdoa, kok tetap ada musuh? Tidak apa-apa. Meskipun tetap ada musuh, Hizkia bisa berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan bisa tolong Hizkia. Waktu itu tentara musuh dari Asyur datang mengepung. Tapi Hizkia datang sama Tuhan. Tuhan, kami tidak seperti Papa. Papaku Raja Ahas tidak berdoa sama Tuhan. Tapi aku mau berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan tolong Hizkia. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan bantu usir musuh-musuhnya. Nah, ternyata kita pun harus seperti itu ya, seperti Hizkia. Kita ingat Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Kalau ada kesusahan, kita cari Tuhan. Kita juga mendoakan musuh kita, teman-teman kita yang jahat sama kita, sama seperti Hizkia. Hizkia mau mendoakan mereka. Kita juga ayo ingat, siapa teman-teman kita yang gak baik, siapa yang marah sama papa, sama mama, atau sama saudara. Kita mau seperti Hizkia, berdoa buat mereka, karena Tuhan juga sayang sama mereka. Kita mau sama seperti Tuhan, menyenangkan Tuhan, mau memperhatikan orang-orang yang mungkin benci sama kita. Karena dengan begitu Tuhan di surga melihat dan Tuhan senang sama kita. Dan kita juga boleh senang, tidak lagi penuh dengan laba-laba, tidak lagi penuh dengan debu di hati kita, tidak lagi penuh dengan tikus-tikus kecil, tidak lagi penuh dengan berhala-berhala. Kita bisa bersihkan hati kita, bersih lagi. Nah, demikian juga hidup kita ya, dalam sehari-hari. Mari kita juga ingat untuk berdoa buat musuh-musuh kita, supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari Raja Ahas dan Raja Hizkia. Tolong kami agar dalam kesusahan kami ingat berdoa sama Tuhan. Tolong juga kami untuk selalu ingat di dalam hati kami kalau ada debu, ada laba-laba, ada tikus-tikus. Tolong kami supaya kami juga ingat kapan kami mungkin menyedihkan hati Tuhan. Tolong kami juga agar selalu mau berubah, menyenangkan hati Tuhan. Juga tolong kami supaya kami mau memaafkan
juga mendoakan orang-orang yang membuat kami sedih. Tolong supaya kami boleh berdoa, supaya mereka juga boleh Tuhan sayangi, Tuhan juga boleh memberikan mereka musuh-musuh kami. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesenangan. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu bahwa kita harus menjaga diri kita dari dosa, dari perbuatan dosa, dan kita juga harus belajar mengasihi orang yang berbeda dari kita. Kita menyanyikan sebuah lagu baru, judulnya adalah Jaga Hatimu Terhadap Dosa. Kita sama-sama belajar ya. Banyak gerakannya juga. Saatnya kita mau mempersiapkan persembahan kita, siapkan di rumah masing-masing ya, dan kita mau menyanyikan sebuah lagu Aku Diberkati. Sambil siapkan persembahannya, boleh menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sekali lagi.
persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau memberkati papa mama kami, sehingga kami mempunyai kesempatan untuk memberikan sebagian kecil dari yang kami miliki ini Tuhan. Terimalah persembahan kami dan pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati semua orang yang boleh mengelolanya juga Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa ya sudah sampai di penghujung kebaktian kita. Dan kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu Bapa terima kasih untuk menutup kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Sekolah minggu kami, Engkau telah sertai dari awal pertengahan dengarkan firman Tuhan dan sampai penghujung di hari minggu ini Tuhan. Engkau telah menyertai semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengarkan dapat tertanam dalam hati kami dan kami boleh mengingatnya terus dan mempraktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berterima kasih Engkau menyertai kami semua di kehidupan kami. Sampai kembali lagi minggu depan kami boleh mengikuti sekolah minggu yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi dalam sekolah minggu berikutnya, yaitu di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.